Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dalam perikop yang baru, yaitu membuat tabut dalam Keluaran pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judul Tegas dan Penuh Kasih. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu akasia dan setengah hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Tabut itu dilapisinya dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan bingkai emas dibuat sekelilingnya. 4 gelang dari emas tuangan dibuat untuk tabut itu pada keempat kakinya, 2 gelang pada sisi yang satu dan 2 gelang pada sisi lainnya. Ia membuat kayu pengusung dari kayu akasia dan melapisnya dengan emas. Kayu pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang pada sisi tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Ia membuat juga tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Saudara yang terkasih, di dalam rangkaian pembangunan kemah suci, dalam Keluaran pasal 36 sampai pasalnya yang 40, tabut perjanjian disebut pertama kali. Urutan ini bukan sekedar teknis melainkan teologis. Tabut ditempatkan di ruang Maha Kudus, bagian terdalam dan paling kudus dari kemah suci, yang hanya dapat dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Dengan demikian, sejak awal Alkitab menegaskan bahwa pusat ibadah Israel bukan aktivitas manusia, melainkan hadirat dan pemerintahan Allah sendiri. Tabut menjadi simbol tahtanya di tangan umat. Struktur tabut itu sendiri mengandung pesan yang sangat dalam. Di dalamnya diletakkan loh hukum, firman yang ditulis oleh Allah sebagai standar kebenarannya. Hukum itu menyatakan karakter Allah yang kudus, adil, dan tidak berubah. Ia memerintah dengan prinsip yang jelas, yaitu tidak ada kompromi terhadap dosa. Kebenaran menjadi dasar pemerintahannya. Namun di atas tabut terdapat tutup pendamaian, tempat dipercikannya darah pada hari pendamaian. Saudara, disitulah belas kasihan Allah dinyatakan. Hukum memang menuntut keadilan, tetapi melalui pendamaian Allah menyediakan pengampunan. Menariknya, tutup pendamaian itu berada tepat di atas loh hukum. Seolah-olah belas kasihan Allah menaungi tuntutan kebenarannya. Ini bukan penghapusan hukum, melainkan pemenuhannya melalui jalan pengampunan. Dari struktur inilah kita melihat keseimbangan yang sempurna, yaitu Allah memerintah dengan kebenaran dan sekaligus belas kasih-Nya. Ia tidak menjadi lunak terhadap dosa, tetapi juga tidak membiarkan manusia binasa tanpa harapan. Saudara, di dalam Dia, keadilan dan kasih bertemu. Sebagai umat-Nya, kita dipanggil mencerminkan pola pemerintahan itu dalam hidup sehari-hari. Dalam keluarga, pelayanan maupun kepemimpinan, kita berdiri teguh pada kebenaran firman, namun pada saat yang sama membuka ruang pemulihan bagi mereka yang jatuh. Dalam relasi sehari-hari, keseimbangan ini diuji, yaitu ketika menegur, apakah kita hanya menekankan kesalahan tanpa memberi harapan untuk pertumbuhan? Ketika menghadapi orang yang gagal, apakah kita terlalu cepat menghakimi atau justru terlalu cepat membenarkan? Saudara, kebenaran tanpa kasih melukai. Kasih tanpa kebenaran menyesatkan. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap tegas dalam prinsip, namun lembut dalam relasi. Ketika keseimbangan ini terwujud dalam hidup kita, dunia dapat melihat pantulan karakter Allah, yaitu pribadi yang kudus sekaligus penuh belas kasihan, yang memerintah bukan hanya dengan hukum, tetapi juga dengan kasih yang memulihkan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, dalam keseharian kita, apakah kita sungguh berdiri teguh dalam kebenaran tanpa kehilangan hati yang penuh belas kasihan? Jika belum, marilah kita belajar kepada Allah yang memerintah dengan kebenaran dan belas kasihan sekaligus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai pagi ini, semua karena berkat anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pada kami di pagi hari ini. Biarlah menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan yang berasal daripada Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, kemanapun kami pergi dan berada, kami mau libatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.